Terkadang, kita merasa seolah hidup kita dibayangi tumpukan utang yang tak kunjung reda. Di saat-saat seperti itu, rasanya seperti terjebak dalam lingkaran tak berujung, bukan? Tiap bulan gajian, tapi tidak pernah benar-benar lega. Yang datang hanya tagihan dan kekhawatiran. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ada cara yang lebih cerdas untuk keluar dari masalah ini? Bukan cara instan, tapi langkah-langkah nyata yang bisa Anda ambil hari ini juga untuk melunasi utang dengan lebih cepat dan penuh perhitungan. Dalam video ini, kita akan bahas 10 langkah konkret yang bisa mengubah cara Anda melihat dan menangani utang. Jangan lewatkan, karena setiap langkah di sini bisa jadi titik balik yang Anda cari. Yuk, simak terus. Langkah pertama yang sering kali kita lupakan adalah menyadari dan mengenali sumber dari utang itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, Anda harus tahu dengan pasti berapa banyak utang yang sebenarnya Anda miliki. Ini bukan sekadar angka, ini adalah dasar. Pijakan awal untuk keluar dari beban finansial yang selama ini terasa berat. Seringkali, kita lebih suka menghindari kenyataan. Berpura-pura tidak tahu, karena takut menghadapi jumlahnya. Tapi percayalah, menghindar hanya memperburuk situasi. Untuk memulai, ambil kertas dan pena, atau buka aplikasi keuangan Anda. Catat semuanya. Pinjaman pribadi, kartu kredit, cicilan barang. Urutkan berdasarkan jumlah, mulai dari yang terbesar. Lalu, perhatikan juga bunganya, tenggat waktunya. Dengan cara ini, Anda akan punya gambaran jelas seberapa besar beban yang Anda hadapi dan bagaimana cara menanganinya langkah demi langkah. Menghadapi kenyataan ini mungkin terasa berat, tapi percayalah, ini adalah awal dari kebebasan finansial Anda. Sekarang, setelah Anda tahu apa saja utang Anda, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi. Dan strategi terbaik untuk efisiensi adalah ini, prioritaskan utang dengan bunga tertinggi. Kenapa? Karena utang jenis ini, seperti kartu kredit atau pinjaman dari lembaga non-bank, memiliki bunga yang menggila. Setiap bulan Anda bisa jadi hanya membayar bunganya saja, tanpa mengurangi pokok utangnya sama sekali. Itulah kenapa utang ini seperti jebakan, membebani, membengkak, melelahkan. Maka fokuslah, arahkan dana lebih ke utang dengan bunga terbesar terlebih dahulu. Misalnya, jika Anda punya utang dengan bunga 20% dan yang lain 10%, selesaikan yang 20% dulu. Dengan cara ini, Anda mengurangi biaya bunga total, mempercepat pelunasan, dan membuat kemajuan yang terasa. Ini bukan soal bayar semua sekaligus, tapi soal melangkah strategis. Karena semakin cepat bunga tinggi ini dibereskan, semakin cepat Anda keluar dari tekanan utang. Dan dari sana, perjalanan menuju kebebasan finansial jadi jauh lebih ringan. Saat utang terasa menggunung, kita seringkali bingung dari mana harus memulai. Inilah pentingnya memiliki rencana pembayaran yang realistis. Bukan sekadar rencana ambisius yang sulit ditepati, tetapi rencana yang benar-benar bisa dijalani berdasarkan kondisi keuangan Anda saat ini. Langkah pertama, tentukan dengan jujur, berapa banyak yang bisa Anda alokasikan setiap bulan untuk membayar utang. Jangan menetapkan angka tinggi hanya karena ingin cepat bebas utang. Karena jika tidak sanggup menepati, yang datang justru rasa gagal dan frustasi. Lebih baik bayar sedikit tapi konsisten, daripada besar di awal lalu terhenti di tengah jalan. Gunakan anggaran bulanan Anda untuk menghitung, setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi, berapa sisa uang yang benar-benar bisa digunakan untuk utang. Inilah yang akan jadi dasar rencana Anda. Dan ketika rencana ini dibuat dengan jujur, dengan kesadaran dan tekad yang nyata, setiap bulan yang Anda jalani akan membawa Anda lebih dekat ke garis akhir. Ingat, konsistensi mengalahkan segalanya. Jika Anda ingin melunasi utang lebih cepat, Anda perlu membuat keputusan sulit. Salah satunya, menciptakan anggaran yang ketat. Bukan berarti hidup pelit, tapi berarti hidup dengan penuh kesadaran. Sadari, kemana saja uang Anda pergi setiap bulan. Petakan semua pengeluaran. Mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi, sampai pengeluaran fleksibel seperti hiburan dan belanja impulsif.
Dari situ, tanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Karena semakin jelas prioritas Anda, semakin mudah untuk memangkas yang tidak perlu. Gunakan metode sederhana seperti 50/30/20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau bayar utang. Dan jika memungkinkan, balikan prioritasnya. Potong keinginan, dorong pembayaran utang ke atas. Semakin ketat anggaran Anda, semakin cepat Anda melangkah menuju kebebasan. Ingat, setiap rupiah yang Anda hemat hari ini adalah langkah lebih dekat untuk bebas dari beban besok. Kadang, yang membuat utang terasa berat bukan hanya jumlahnya, tapi kerumitannya. Beberapa tagihan, beragam bunga, jatuh tempo yang berbeda-beda. Dan di tengah itu semua, Anda merasa kehilangan kendali. Jika ini yang Anda rasakan, maka saatnya mempertimbangkan konsolidasi utang. Ini adalah langkah cerdas untuk menggabungkan semua utang menjadi satu pinjaman. Dengan suku bunga yang lebih rendah dan satu pembayaran tetap tiap bulan. Bayangkan, bukannya mengingat 5 tagihan sekaligus, Anda hanya perlu fokus ke satu. Itu artinya lebih sederhana, lebih teratur, dan dalam banyak kasus, lebih murah. Tapi hati-hati. Pastikan bahwa konsolidasi ini memang menguntungkan. Hitung bunga totalnya. Periksa syarat dan ketentuannya. Jangan tergoda janji manis tanpa perhitungan matang. Jika dilakukan dengan tepat, konsolidasi utang bisa jadi awal dari kebebasan. Karena ia mengurangi stres dan memberi Anda kendali penuh atas arah keuangan Anda. Seringkali, gaji utama yang kita terima terasa seperti hanya cukup untuk bertahan hidup. Dan utang hanya bisa menunggu di belakang layar, terus menumpuk. Inilah saatnya melihat peluang. Bukan menunggu rezeki datang, tapi menciptakannya. Cari sumber pendapatan tambahan. Bukan karena kurang bersyukur, tapi karena Anda layak punya pilihan yang lebih luas. Punya keahlian menulis, desain, mengajar. Coba mulai dengan freelance. Dunia digital membuka peluang tanpa batas. Atau, lihat sekeliling rumah Anda. Ada barang yang tidak lagi digunakan, jual secara online. Bersih-bersih bisa jadi penghasilan. Punya tangan terampil, memasak, membuat kerajinan, menjahit atau merakit sesuatu. Jadikan itu bisnis kecil-kecilan. Ingat, penghasilan tambahan bukan hanya soal uang lebih, tapi tentang mempercepat langkah keluar dari jeratan utang. Tentang menciptakan rasa aman dan membuktikan bahwa Anda punya kendali atas hidup Anda sendiri. Ini mungkin terdengar menakutkan. Berbicara langsung dengan pihak yang memberi utang. Tapi dengarkan ini baik-baik. Diam tidak menyelesaikan apapun. Banyak dari kita menunda karena takut, karena malu, karena merasa akan ditolak. Padahal seringkali kreditur bersedia membantu. Asal kita berani jujur dan terbuka. Jika Anda kesulitan membayar, hubungi mereka. Bicarakan dengan tenang, sampaikan situasi Anda. Mungkin mereka bisa menawarkan penurunan bunga, perpanjangan waktu, atau bahkan program keringanan cicilan. Dan jika Anda punya beberapa utang dari banyak tempat, coba minta untuk menyatukannya. Satu pembayaran bulanan, satu fokus, lebih mudah dikelola. Percayalah, kadang bantuan datang setelah kita berani meminta. Ini langkah yang terdengar sederhana, tapi jadi tantangan terbesar di zaman sekarang. Saat Anda sedang berjuang melunasi utang, godaan untuk menambah utang baru bisa datang kapan saja melalui diskon, cicilan 0%, atau sekadar keinginan sesaat. Tapi, setiap utang baru adalah satu langkah mundur. Anda harus tegas. Fokus pada tujuan utama, bebas dari beban, bukan memperpanjangnya. Kalau ingin sesuatu, tabung dulu. Beli dengan uang yang benar-benar Anda miliki, bukan dari kartu kredit, bukan dari pinjaman kilat. Dan saat kebutuhan mendesak datang, jangan buru-buru cari pinjaman. Tanya diri sendiri, adakah cara lain? Adakah solusi tanpa utang? Disiplin itu seperti otot. Semakin Anda latih, semakin kuat Anda menjadi. Karena kebebasan finansial bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan memilih, tanpa harus menanggung beban dari masa lalu.
Di tengah jalan, rasa lelah bisa datang tiba-tiba. Langkah terasa berat dan kadang kita bertanya, masih jauhkah ujungnya? Dan itulah saat yang paling menentukan. Karena perjalanan keluar dari utang bukan soal siapa yang tercepat, tapi siapa yang tetap berjalan. Tetaplah berkomitmen. Ingat kembali alasan Anda memulai. Apakah itu demi keluarga, kebebasan, atau hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh tagihan? Tuliskan tujuan Anda. Tempelkan di tempat yang mudah terlihat. Biarkan itu jadi pengingat bahwa setiap pengorbanan hari ini akan berbuah kemerdekaan esok hari. Berikan diri Anda apresiasi kecil setiap kali mencapai target bulanan. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk merayakan disiplin dan ketekunan Anda. Komitmen bukan soal tidak pernah lelah, tapi soal tidak berhenti, bahkan ketika lelah. Mungkin utang muncul bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang pemahaman. Uang adalah alat, tapi jika kita tidak tahu cara menggunakannya, ia bisa mengendalikan hidup kita. Kini saatnya belajar ulang. Mulailah dengan dasar. Buat anggaran, pahami arus kas, pelajari konsep tabungan dan investasi. Tak perlu langsung kompleks. Yang penting, konsisten belajar. Baca buku keuangan, tonton video edukatif, ikuti kelas daring. Karena setiap informasi baru adalah bekal untuk masa depan yang lebih aman. Dengan pengetahuan, Anda bukan hanya akan bebas dari utang, Anda akan tahu bagaimana mencegahnya kembali. Keuangan yang sehat bukan hasil keberuntungan, tapi buah dari keputusan bijak yang terus diasah. Melunasi utang mungkin tidak mudah, tapi itu bukan tidak mungkin. Ini bukan tentang mengubah hidup dalam semalam. Ini tentang mengambil langkah-langkah kecil dengan penuh kesadaran dan berjalan setiap hari. Mulailah dengan satu hal, hadapi kenyataan. Dari sana, rancang rencana, kelola anggaran, tambah pendapatan, dan bangun komitmen. Dan ingat, Anda tidak sendiri. Jika perlu bantuan, mintalah dari keluarga, teman, atau ahli keuangan. Jalan ini mungkin panjang, tapi setiap langkah yang Anda ambil adalah bukti bahwa Anda memilih untuk bangkit, bahwa Anda memilih masa depan daripada masa lalu. Teruslah melangkah, dan pada akhirnya, kebebasan itu akan Anda raih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa langkah-langkah yang kami bahas bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan tips-tips finansial lainnya. Klik juga tombol notifikasi dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu, mereka juga sedang berjuang keluar dari utang. Tinggalkan komentar di bawah. Langkah mana yang paling membantu kamu? Atau mungkin kamu punya tips yang bisa menginspirasi orang lain? Karena kita semua sedang belajar, dan bersama, kita bisa saling menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap semangat menuju kebebasan finansial.